Halo, berjumpa lagi dengan saya Endro Utomo dari Micro Konsultan. Salam oke men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya meningkatkan produktivitas mekanik dan menekan pemborosan bengkel sampai 30 juta rupiah per bulan. Namun sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan klik icon lonceng. Saudara-saudara, secara umum bengkel itu dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, kalau kita amati pada jam 8 pagi, berapa customer Anda atau pelanggan-pelanggan datang di bengkel Anda? Tidak begitu banyak. Kalau ada pun cuma hanya 5%. Rata-rata customer mulai berdatangan di bengkel itu dari jam 9 pagi. Kalau tadi kedatangan pelanggan jam 9 pagi, coba kita amatin. Paling terakhir customer datang ke bengkel untuk melakukan perbaikan itu jam berapa? Jam 3 sore. Karena kalau dia lebih dari jam 3 sore, jam 4 atau setengah 4, maka bengkel sudah tidak bisa melakukan perbaikan karena waktunya sudah mau tutup, karena jam 5 sore sudah tutup. Ya. Nah, jadi dengan rata-rata setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 3, dari waktu yang sudah kita persiapkan dari jam 8 sampai dengan jam 5, maka setiap hari 3 jam kita tidak bisa menghasilkan jasa perbaikan. Kalau per hari 3 jam, 1 jamnya adalah 85.000, berarti per mekanik setiap hari akan menghanguskan uang kurang lebih sekitar 255.000. Nah, kalau 5 mekanik kurang lebih sekitar 1.275.000 satu hari. Kalau 1 bulan kalikan 24, total kurang lebih sekitar 30 jutaan. Nah, ini menjadikan satu problema yang sangat sulit dihindari oleh para pemilik atau pengelola bengkel, karena memang ritme kedatangan pelanggan sudah seperti itu. Ini sangat kontradiksi sekali. Di satu sisi kita cari uang untuk mendapatkan jasa perbaikan, tapi di satu sisi waktu yang sudah kita sediakan tidak bisa kita jual karena kedatangan pelanggan tadi jam 9 sampai dengan jam 3. Nah, kalau dalam satu hari 3 jam kita terbuang, berarti jam yang bisa kita maksimalkan itu kurang lebih sekitar 5/8 jam, 62,5%. Kalau itu kita bisa maksimum. Nah, kebiasaannya dengan 62,5% tadi yang sudah sangat mepet, pun waktu yang terbuang masih banyak pada waktu proses produksi atau proses perbaikan. Karena kalau saya boleh menyimpulkan atau boleh menyampaikan bahwa pagi jam 8, jam 9 itu adalah waktu yang tidak bisa kita hasilkan. Jadi jam produktivitas itu dari jam 9 sampai dengan jam 3. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Jangan sampai yang sudah kepotong 3 jam tadi, ini masih tidak bisa maksimal. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita bisa memaksimalkan waktu 62,5% tadi menjadi 100%. Nah, tentunya dengan perbaikan yang dilakukan oleh mekanik yang berkualitas, dari waktu yang sudah kita siapkan standar waktu tadi, maka dia akan lebih cepat. Jadi misalnya plat kopling dengan waktu 3 jam, kalau mekanik yang senior, dia bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam. Maka punya 1 jam untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Maka dengan demikian produktivitas mereka akan lebih meningkat. Nah, sekarang yang paling mendasar adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan waktu 62,5% tadi.
Ya, itu dengan cara menggunakan strategi PKPM. Ya, apa itu PKPM? PKPM itu bukan dari partai terlarang, bukan. PKPM itu adalah papan kontrol pekerjaan mekanik. Dengan PKPM ini, kita dari awal sudah merencanakan mekanik 1 menyelesaikan pekerjaan dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, mekanik 2 jam sekian sampai jam sekian. Maka dengan demikian, pada waktu mekanik tadi sudah menyelesaikan pekerjaan, di belakangnya sudah menunggu pekerjaan berikutnya, sehingga tidak perlu ada pergeseran waktu yang terbuang, karena dia langsung mengerjakan pekerjaan itu. Begitu pula, jika ada mekanik yang nganggur, dengan PKPM ini, maka kita tahu mekanik mana yang nganggur, mekanik mana yang masih bekerja, mekanik mana yang tidak masuk. Maka dengan mengalokasikan ini, mekanik yang nganggur tadi bisa kita alokasikan untuk membantu temannya menyelesaikan pekerjaan kendaraan tersebut. Dengan dibantu tersebut, otomatis waktu akan lebih cepat. Dengan waktu lebih cepat, maka kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya akan lebih banyak pula. Apalagi ini masalah yang sangat mendasar, yaitu kalau ada kesiapan spare part yang belum ada di gudang, akibatnya mekaniknya menunggu. Nah, kebiasaan mekanik kalau udah menunggu begini, mengolong-olong waktu, kita nggak tahu. Mereka buang 10 menit, 15 menit, dia tanpa sadar. Kita ini sebagai pengelola akan jadi pusing, karena setiap jam kita harus bisa menghasilkan dan membayar biaya operasional setiap bulannya. Maka dengan demikian, setelah kita tahu bahwa spare part itu tidak siap, kita break pekerjaan itu dan kita alokasikan mekanik itu untuk pekerjaan berikutnya. Nah, setelah spare part itu datang, mekanik tersebut kita break dan kita kembalikan dengan pekerjaan yang lamanya. Maka dengan demikian, pergeseran waktu yang terbuang tadi akan tertekan habis. Karena memang yang paling banyak waktu yang terbuang adalah pada waktu pergantian pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Tanpa adanya PKPM, mereka menunggu dan mencari. Bahkan mekaniknya santai ngerokok-ngerokok, si pengusahanya bingung, ini sudah nutup belum biaya operasional dari jasa pendapatan. Ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana caranya membuat PKPM dan bagaimana cara mengoperasionalkan yang PKPM. Nanti saya akan bagikan nanti untuk video di depannya. Dengan demikian, kita sudahi pada kesempatan ini. Salam oke, men-men. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video saya berikutnya bagaimana cara mempergunakan dan mengoperasionalkan papan kontrol pekerjaan mekanik. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung kalau bengkel Anda menjadi lebih baik.